Apa? Siapa? Joyce. Ayo yang lain yang bisa bantu Joyce. Dualisme atau kebutuhan itu apa? Membagi. Memisahkan kebudayaan dengan Memisahkan kebudayaan dengan yang kelima itu apa? Pengurusan atau penguatan itu apa? Mentransformasi kebudayaan sesuai dengan Kristen. Jadi dari lima sikap gereja ini mana yang kita pilih kemarin? Pengurusan atau kenapa kita harus lebih memilih yang nomor 5? Karena pengudusan ataupun pembatasan ini tidak seperti antagonistik yang langsung menolak kebudayaan dan bukan juga seperti akomodasi yang langsung menyetujui, tetapi pengudusan atau pembatasan ingin mentransformasi budaya. Apa yang budaya yang tidak sesuai dengan iman Kristen akan diadakan berubah. Sehingga budaya dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sudah paham ya? Yang di belakang masih ingat materi yang lalu, minggu yang lalu? Masih? Barusan kita bicarakan. Judul kita minggu yang lalu apa? Jangan-jangan setiap kita masuk kalian tidak paham. Judulnya kebudayaan dan hubungannya dengan iman Kristen. Barusan kita sebutkan. Berarti kalau ibu tidak ingatkan hal ini kalian lupakannya. Iya. Hanya pas kita masuk baru kalian ingat, baru kalian tahu. Iya. Terus kenapa yang di belakang ketika ditanya hanya judul saja, apalagi materinya tidak? Atau masih ingat? Coba dulu sebutkan 5 sikap iman Kristen terhadap kebudayaan. Apa yang tadi yang pertama? antagonistik, akomodasi, dominasi, dualisme dan pengurusan. Jadi itu materi kita minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu kalau minggu lalu kita belajar tentang kebudayaan dan hubungannya dengan iman Kristen, lalu hari ini kita akan belajar dengan pandangan Alkitab terhadap kebudayaan. Ibu bertanya, apakah materi kita minggu lalu ada hubungannya dengan materi kita hari ini? Hubungannya apa? Tentang topik kebudayaan.
membangun kehidupan sosial. Artinya apa? Manusia membentuk keluarga dan hidup di dalam masyarakat tersebut. Dan diberikan juga kuasa, yaitu taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah yang sering dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Saya pernah mendengar itu? Manusia yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak, untuk memenuhi seluruh isi bumi ini, dan bahkan manusia juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa atas ikan-ikan, memelihara dan baik ikan-ikan di laut maupun seluruh binatang yang ada di udara. Bahkan seluruh ciptaan Tuhan, contohnya alam semesta ini, pepohonan yang Tuhan ciptakan itu Tuhan ciptakan dan Tuhan izinkan kita berkuasa, ya, untuk berkuasa, untuk memakainya, bahkan boleh memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya, apabila kita mempelajari sejarah kebudayaan dan agama, kita akan mengetahui adanya hubungan dan pengaruh timbang balik antara agama dan kebudayaan. Ada hubungan pengaruh, ada hubungan timbang balik antara agama dan kebudayaan. Artinya apa? Agama dan budaya itu saling mempengaruhi. Kalau agama mempengaruhi budaya, itu artinya adalah nilai-nilai agama membentuk cara hidup manusia. Misalnya apa? Cara berpakaian. Ketika kita sudah memiliki agama, sudah mengetahui kebenaran, maka kita juga tahu bagaimana cara berpakaian yang baik. Ketika kita memiliki agama, maka itu dapat agama kita bisa, ketika kita sudah mengetahui kebenaran, mana yang baik dan mana yang tidak, maka itu kita bisa menilai mana yang cocok di dalam, contohnya cara kita berpakaian, tradisi kita, moral kita, bagaimana kita berkata, berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita bicara dengan yang sopan, kita tahu etika yang benar, dan itu kita hadir dalam suatu kebudayaan. Yang seterusnya, kebudayaan juga mempengaruhi agama. Apa artinya? Orang yang memahami dan yang menjalankan ibadah bisa dipengaruhi oleh budaya setempat. Contohnya, ketika di daerah kita, masing-masing daerah memiliki budaya masing-masing.